Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, tetap menjaga jarak ya. Dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar menulis berita. Nah, sebenarnya apa sih kiat-kiat yang harus ada dalam menulis berita? Yang pertama, ketika adik-adik menulis berita harus menggunakan 5W1H ya. Apa sih 5W1H? What, why, where, when, who, how ya. Jadi ada 6. Jadi diingat-ingat ya. Itu adalah kunci untuk menulis berita. Nah, selain itu nanti dalam penyusunan berita nanti akan kakak kasih tahu ya. Jadi adik-adik tetap stay tune di YouTube kakak. Jangan lupa di subscribe, like, dan jangan lupa di komen juga ya. Baik adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar menulis berita, atau yang pertama kita belajar tentang menemukan struktur dan kaidah teks berita. Nah, di dalam berita itu ada unsur yang namanya 5W plus 1H. Nah, 5W1H. 5W1H itu apa aja? 1. What. Kemudian yang kedua, who. Yang ketiga, where. Yang keempat, when. Yang kelima, why ya, why. Dan yang keenam adalah satu hanya apa? How ya. Yang ke adalah how. Nah, kemudian untuk what ini apa? Jadi berita apa yang terjadi. Jadi adik-adik harus tahu ya, beritanya apa sih gitu. Kemudian yang kedua, who ini apa artinya? Siapa yang ada di dalam kejadian tersebut. Yang ketiga, where adalah di mana ya, di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah when itu kapan terjadinya berita. Jadi kalau di dalam berita itu tidak boleh beritanya besok, beritanya hari ini terus terbitnya besok, itu tidak boleh ya. Jadi beritanya harus hari ini terbit. Itu kalau di media online. Nah, jadi biar tidak basi. Kecuali kalau di media cetak itu besok, karena kan harus melalui beberapa tahapan. Nah, tahapannya ada mulai dari layouting, terus kemudian ada juga nanti untuk proses cetaknya. Kemudian why adalah mengapa. Nah, mengapa ini adalah alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, ini harus dicari tahu dengan lewat wawancara dengan narasumber. Nah, kemudian how ini apa? How adalah bagaimana jalannya peristiwa itu, atau bagaimana sih kok bisa terjadi apa gitu ya. Begitu aja adik, kira-kira adik paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, nanti biar di video selanjutnya nanti akan kita jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar tentang menulis berita. Nah, dalam menulis berita itu penyajiannya kita harus mengetahui yang namanya piramida terbalik. Nah, sebelum piramida terbalik, di sini ada nanti judul. Ya, di sini judul ya. Di sini ada judulnya apa. Nah, kemudian piramida terbalik ini terbagi menjadi 3. Satu adalah head atau kepala berita ya, head atau kepala berita. Yang kedua adalah tubuh berita. Yang ketiga adalah ekor. Ekor ini nanti berisi tentang penutup dari beritamu. Nah, kalau head ini nanti biasanya berisi tentang tentang kejadiannya di mana ya. Kemudian yang kedua, selain kejadiannya di mana, waktunya kapan,
ya waktunya. Terus di situ ada siapa saja. Nah, nanti maksudnya di head. Kemudian kalau tubuh berita, nah ini nanti berisi tentang alasan bagaimana, mengapa, nanti ditulis di sini bagaimana proses terjadinya. Nah, diakibatkan oleh apa? Siapa yang ada di lokasi gitu. Dan nanti juga hasil wawancara ditaruh di tubuh berita. Kemudian yang ekor berita itu nanti berisi tentang penutupnya ya, penutupnya. Misalkan ada saran nih dari Humas Polda Metro Jaya gitu, atau saran dari siapa gitu, nanti ditulis di sini ya gitu. Jadi selesai deh gitu. Jadi cara menulis berita itu ada yang namanya piramida terbalik, jadi jangan sampai lupa yang namanya piramida terbalik. Oke, begitu ya caranya menulis berita dengan menggunakan piramida terbalik. Jadi buat adik-adik semuanya, selamat mencoba, dan nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditulis di kolom komentar, dan nantikan di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.